Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fikri Denintio. NPM saya 23312005 PM. Saya mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka di kelas IF 2021A. Sini saya di kelas pemrograman Mobile 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tutorial tentang penginstalan Flutter pada Windows. Oke, yang pertama kita pindahkan file Flutter yang telah kita download dan juga yang telah kita ekstrak ke dalam file src yang sebelumnya telah kita buat. Nah, di sini saya membuat file src-nya di dalam directory C. Teman-teman juga bisa membuat file src-nya itu di dalam directory D. Nah, di laptop saya itu membuat file src-nya di dalam directory C. Kita tunggu sampai pemindahan dari file download ke dalam folder src-nya. Nah, ketika kita sudah selesai memindahkan file src-nya, kita juga pindahkan file Flutter yang di dalam yang berada di dalam file ekstrak tadi, pindahkan langsung ke dalam folder src-nya yang nantinya dimana kita akan memasukkan alamat directory ke dalam environment variable. Contohnya seperti itu. Nanti saya akan membuat ulang alamat direktorinya di dalam environment variable. Nah, sini saya mengkopikan file Flutternya, lalu kita pastekan di dalam file src-nya. Gunanya biar langsung ke dalam alamat atau ke dalam file Flutternya, tidak melalui Flutter Windows. Yang di bawah itu yang Flutter Windows bisa teman-teman hapus kalau ingin menghapusnya. Kita tunggu sampai pastenya selesai. Ketika nanti sudah selesai, teman-teman bisa memasukkan alamat direktorinya atau alamat penyimpanan bin-nya ke dalam environment variable. Nah, di sini sudah selesai. Kita langsung saja mengcopy alamat direktori yang sudah dipilih, yaitu bin. Nah, di sini masukkan ke dalam folder atau ke dalam environment variable, yaitu directory C, src, Flutter, dan bin. Seperti itu yang kita masukkan ke dalam environment variable. Lalu selanjutnya kita coba untuk mengecek pada terminal atau CMD. Kita masukkan saja perintahnya, yaitu flutter spasi doktor spasi minv, yang nantinya akan memperlihatkan
Flutter yang ada di laptop atau komputer kita. Nah, di sini saya belum memasangnya pada Android Studio, jadi tidak tampak atau tidak muncul checklist yang seharusnya ada di dalam command prompt atau di dalam terminalnya. Di sini saya langsung saja ke Android Studio. Nah, ketika di dalam Android Studio saya menginstal lagi SDK untuk Android Studio-nya. Jadi ketika nanti kita menginstal SDK-nya, langsung muncul checklist yang ada di dalam command prompt-nya atau di dalam CMD-nya. Kita tunggu saja instalasi Android Studio-nya atau instalasi SDK yang ada dalam Android Studio-nya. Nah, ini bisa kita lihat missing SDK pada Android Studio saya. Jadi tidak ada SDK-nya. Di sini saya menginstal ulang atau menginstal semua SDK komponen setup untuk Android Studio saya. Nah, sini mungkin agak cukup lama untuk menginstalnya. Nah, teman-teman bisa langsung melihat saja atau menonton dan menunggu sampai download SDK di Android Studio-nya itu selesai. Nah, ketika selesai maka tampilannya seperti ini, dan di belakang pun kita lihat banyak checklist yang sudah hijau ya. Artinya di sini ada beberapa yang sudah komponen-komponen sudah sesuai dan sudah cocok. Namun ada beberapa yang masih merah. Ini yaitu lisensinya masih merah. Nah, di sini pun saya menginstal Flutter di Visual Studio Code. Gunanya untuk sebagai kita mengutak-atik atau kita membuat codingannya di dalam Visual Studio Code. Nah, di sini saya menginstal di dalam Visual Studio Code-nya saya menginstal Flutter. Kita tunggu saja, agak memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita langsung saja pindah ke dalam Android Studio. Kita more option untuk menambahkan SDK Manager. Nah, dalam SDK Manager kita ke dalam SDK Tools yang nantinya kita menginstal beberapa komponen yang seharusnya ada di dalam Android Studio. Nah, di sini pada SDK Tools saya menceklis tab SDK Tools dan juga Android SDK Command Line. Langsung saja klik OK dan klik install. Nah, kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Nanti teman-teman pula bisa menginstal atau menambahkan mode HP atau beberapa emulator HP yang bisa ditampilkan sebagai debugging atau sebagai contoh yang
kita buat di dalam Visual Studio Code yang nantinya sebagai tampilan codingan kita seperti itu. Nah, sini SDK command line toolsnya saya sudah download dan sudah selesai. Lanjut saja kita ke command prompt. Nah, di sini saya mengecek lisensi agar pada Android yang atas atau yang merah itu bisa terchecklist hijau, yaitu dengan Flutter Doctor spasi min Android min lisensi. Nah, sini saya mengecek ulang lagi. Nah, sini saya baru itu Android yang tadi sebelumnya, pada Android Studio yang sebelumnya saya sudah install, yang tadinya merah menjadi kuning. Nah, tapi belum hijau karena lisensinya belum terupdate. Nah, di sini saya mengetik atau mengecek lisensi atau memperbaharui lisensi yang ada di dalam Flutter saya. Jadi tadi merah itu karena sebelumnya pada Android Studio-nya itu belum terinstall SDK-nya. Karena sudah terinstall, maka berubah statusnya menjadi kuning. Tapi ada satu tools atau satu lisensi yang masih belum sesuai, jadi masih kuning tidak hijau. Di sini saya mengagree atau menyetujui semua lisensi atau semua kepentingan yang ada di Flutter-nya. Klik saja Y di setiap semua permintaan. Nah, di sini kita bisa lihat pada Android toolchain yang tadinya merah menjadi kuning dan yang tadinya kuning sekarang menjadi hijau. Nah, dan di sini pun sudah selesai instalasi pada Flutter-nya. Itulah instalasi yang telah saya buat. Baik, itulah video instalasi Flutter pada Windows yang telah saya demokan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.